Hai Teran, selamat datang di podcast Utara Ausi. Satukan asa, satukan cerita. Oke, gimana nih? Kita udah masuk ke episode 2 ya Betul pada banget. sesi podcast ini teman-teman. Dan di episode 2 kali ini nih, kita akan membahas namanya garing nih. Apa tuh? Oh ya, udah pernah denger garing? Belum. Garing itu adalah gapai ranking teman-teman. Gapai ranking. Iya, bisa kita kenal istilah bureng ya. Bureng, Kita ya, punya bureng. istilah Buru garing ranking. nih sekarang. Iya, gapai ranking. Dan tentunya nih sebelum kita lebih lanjut nih bahas dengan narasumber kita yang hot banget dan expert banget soal garing. Bau-bau ini. eligible ya. Bener banget tuh. Kita kenalan dulu ya. Iya, Oke, sebelum perkenalkan aku Nadira dari Teladan 65. Aku Ilham dari Teladan 66. Oke, dan di sini kita udah bersama narasumber kita yang super hot ini teman-teman. Ada siapa dia? Siapa Hai itu? Teran, perkenalkan aku Damar dari Teladan 65. Perkenalkan, aku Amanda dari Teladan 66. Siapa sih Mas Damar ini? Kita Mas Damar ini kalau nggak salah ini ya eligible 1 ya. Wah, Oke. Amanda juga kan ya? 6 besar ya? Eligible. Nah, keren banget, tepuk tangan dulu nih. Kita baru mulai udah tepuk tangan ya. Amazing banget ya. Iya, bener banget. Dan pasti nih teman-teman di sini kan kesibukannya nggak cuma belajar doang ya sebagai siswa gitu, teman di SMA 1 nih. Nah, kalau kesibukan teman-teman dan kabar teman-teman nih akhir-akhir ini gimana sih, lagi ngapain aja dan sedang apa nih? Dari Damar dulu mungkin Oke. ya. Kalau dari aku sendiri, alhamdulillah kabar baik ya hari ini bisa menghirup udara sehat pagi ini dengan senyum yang ceria, masih bisa beraktivitas. Itu udah suatu anugerah yang luar biasa dari Allah untuk bisa menjalani kegiatan hari ini. Dan juga untuk kesibukan akhir-akhir ini memang lagi disibukkan sama kegiatan organisasi, kemudian ada kegiatan dari juga, terus dari kegiatan pembelajaran juga di sekolah kayak gitu sih. Oke. Dari mana gimana nih? Kalau aku alhamdulillah kabarnya baik juga. Terus untuk kesibukan akhir-akhir ini masih tentang seputar sekolah sama ada persiapan buat lomba juga. Oh my god, jadi teman-teman ini aktif organisasi, lomba dan lain-lain tapi tetap bisa balance ya. Bisa. Keren banget gak sih? Iya, Oke. tapi di sela-sela kalian sibuk kayak gitu, ada nggak sih nemuin kayak difficulties atau obstacle kayak gitu? Struggle-nya apa? Iya. Oke, kalau rintangan ya mungkin ya yang kayak cukup menghadang gitu di tengah-tengah kesibukan itu mungkin waktu sih. Kayak bener-bener kayak waktu tuh sekarang tuh kerasa cepet banget dan emang kayak sekarang udah Senin terus kayak besok udah kerasa Senin lagi gitu. Jadi kayak bener-bener kita Betul, melakukan betul. apa tuh harus kayak bener-bener dikejar waktu dan emang harus timingnya harus tepat gitu sih. Oke. Kalau dari Amanda sendiri? Ya kurang lebih sama kayak Waktu ya, bisa dikejar deadline gitu. Oh iya, oke. Oke, langsung ini ya. Kalau dari Mas Damar dan Amanda sendiri tuh kalau misalnya belajar tuh yang bener-bener efektif tuh gimana sih? Kalau dari Mas Damar gimana? Oke, kalau dari aku sendiri belajar yang efektif itu adalah belajar yang kita fokusin pelajaran itu di satu waktu aja. Jadi contoh nih, kayak di pembelajaran gitu kan, contoh aja sebut pembelajaran matematika kayak gitu. Yaudah kita fokusnya pas pelajaran matematika itu aja gitu. Jadi kayak di luar jam itu kita nggak perlu kayak membahas materi matematika, kita nggak perlu kayak ngerjain tugas matematika, kayak kita nggak perlu apapun yang bersangkutan dengan matematika. Jadi benar-benar kayak kita dengerinnya itu pas di pelajaran matematika aja. Jadi benar-benar ilmu yang kita dapat itu benar-benar terserap kayak gitu loh. Nah kalau di luar matematika, di luar jam matematika seperti kayak besok ulangan, nah itu kayak baru kita review lagi. Jadi kayak nggak perlu setiap malam untuk kayak mereview, tapi cukup dengerin dan simak pas pelajaran aja. Dan juga kalau misal mau ada ulangan, PTS, PAS kayak gitu baru untuk mempersiapkannya lagi kayak gitu sih. Oke. Keren. Catat tuh Teran. Oke, kita jadi kuncinya fokus ya kalau dari Betul. Damar, dan fokus tuh satu hal yang susah juga nih ya teman-teman. Kalau dari Manda gimana nih cara fokusnya tuh? Kalau untuk cara fokusnya ya kurang lebih di kelas itu nyimak pelajarannya gitu. Di fokus untuk pelajaran, fokus ke pelajarannya, nanti di luar bisa ngerjain yang lain lagi. Nah, berarti kalian kalau misalnya ada notif nih waktu jam pelajaran, jadi kan bukanya nanti aja gitu ya, jangan langsung dibuka gitu biar nggak ke distract gitu. Betul. Oke. Dan ngomongin tadi udah cara kita belajar yang efektif nih. Kalau misalnya di luar jam pelajaran gitu, teman-teman juga belajar efektif gitu nggak sih? Kayak misal di luar jam sekolah, tiap hari nih belajarnya atau gimana tuh? Dari Amanda dulu. Kalau dari aku sendiri, belajarnya itu waktu mau ada ujian PTS PAS aja pada malam hari
harinya review materi SKS lagi. ya, gitu. Tapi SKS pasti juga ada metodenya ya. Di samping teman-teman juga fokus waktu pelajaran, nge-reviewnya pakai SKS itu. Jadi SKS tuh nggak modelan kita langsung dari 0 sampai 100 gitu ya teman-teman. Gitu. Gimana nih kalau metode SKS-nya Damar dan Manda nih? Oke, kalau aku kan juga kebetulan sama ya, jadi bener-bener kayak tadi itu yang udah aku sampein kayak aku di malam hari itu kayak cuma kayak mereview sedikit atau bahkan samsek nggak nge-review kayak gitu. Nah kalau untuk SKS-nya sendiri itu bener-bener kayak kita ya yang tadi aku bilang fokus, jadi kayak bener-bener kalau mau SKS ya udah HP kayak disingkirkan dulu, kayak apalagi aku kan anaknya kayak nggak bisa belajar sambil dengerin lagu. Jadi kalau orang-orang kan beda-beda ya tipenya untuk belajar. Nah kalau aku ini salah satu tipe yang kayak nggak bisa bener-bener ke distract dengan apapun, jadi kayak ada kebisingan, ada kayak apapun itu malah bikin aku kayak nggak nyaman. Nah oleh karenanya kalau aku SKS itu biasanya kayak aku stop kalau ada yang nyetel TV di rumah, kayak aku minta untuk berhenti, kemudian kalau ada yang lagi nyetel lagu juga aku minta untuk dikecilin atau bahkan dimatiin kayak gitu, sehingga nantinya aku bisa bener-bener fokus dalam mencerna yang aku kebut gitu loh dalam satu malam itu gitu. Oke, kalau dari Amanda gimana nih Manda? Kalau untuk aku sendiri SKS-nya itu ya sama fokus, kalau aku biasanya ngerangkum ulang materinya gitu, jadi di review lagi gitu, tapi bukan belajar dari nol. Kayak yang udah dipelajari di kelas habis itu di review ulang lagi, diingat-ingat lagi gitu. Oh gitu, kan bisa dari jam berapa nih kalau misalnya nge-review materi dan SKS itu? Oke, ini dalam konteks PTS gitu kali Iya. ya. Nah, kalau untuk PTS itu kan biasanya pulang kayak jam 12 atau bahkan jam 3 gitu ya kalau ada sesi 1, sesi 3. Nah, itu bener-bener kalau aku sendiri kan aku bukan anak yang nocturnal banget nih. Kayak bener-bener kayak harus di bawah jam 10 harus sudah tidur kayak gitu-gitu biar otaknya juga perlu istirahat kan kayak gitu. Jadi bener-bener kalau aku pulang sekolah itu bersih-bersih, beres-beres langsung belajar, nyicil buat yang mata pelajaran yang dianggap lebih ringan dulu. Nah, baru nanti lebih ringan itu bisa fokus dan bisa selesai lebih dulu. Nanti akhirnya baru fokus ke mata pelajaran yang dianggap lebih berat kayak gitu. Kan biasanya emang kayak gitu ya kalau PTS kayak dijadwalinnya ada satu yang materi penting, ada satu yang ya bukan penting nggak penting ya, kalau sekarang kan semua masuk tapi lebih ke kayak yang diprioritaskan yang mana aja kayak gitu. Oke, kalau Manda gimana nih? Ya sama kalau lagi PTS atau PAS pulangnya itu langsung nyicil materi buat besoknya, terus habis itu udah siangnya itu, terus habis itu nanti lanjut lagi waktu malam misalnya habis isya gitu, terus habis itu tidurnya juga di bawah jam 10 gitu. Jadi Oh jam gitu. 10 udah selesai. Jadi kita dapat poin nih, jangan tidur terlalu Betul. larut ya teman-teman. Itu Kita kayak harus keren save banget. energies kan. Yes. Keren banget tuh bisa belajar efektif dengan waktu yang sesingkat itu dan bisa tidur di bawah jam 10, itu kayak keren banget. Terus mereka Mas Damar dan Amanda ini juga kayak mementingkan otaknya untuk istirahat gitu-gitu. Jadi kayak ya itu kuncinya. Gitu. Terus dari teman-teman nih, kalau misalnya ada nggak sih referensi belajar lain selain dari guru atau kayak sumber belajar dari teman-teman tuh gimana sih selain dari sekolah gitu? Oke, kalau dari aku dulu ya. Kalau dari aku kan kebetulan pas kelas 10 itu nggak les, terus pas kelas 11 alhamdulillah les gitu kan. Terus habis itu kalau untuk sumber belajar, sumber referensi itu ya dari guru les, dari materi-materi di les. Terus habis itu selain itu juga dari buku-buku yang mungkin kayak ada rekomendasi dari bapak ibu guru di sekolah, kayak buku Erlangga dan lain sebagainya, itu juga aku beli walaupun itu kayak tidak diwajibkan, tetapi kalau bisa untuk dibeli dan untuk belajar kenapa tidak kan kayak gitu. Apalagi kalau terkadang guru-guru itu ngambil soal atau kayak mencari sumber soal itu dari buku-buku yang kayak emang beliau-beliau ini katakan tetapi tidak diwajibkan untuk membeli. Jadi kayak kalau kita punya kesempatan untuk belajar yang akan dikeluarkan ya kenapa tidak kan kayak gitu sih. Terus kayak terkadang juga nyari dari internet kayak gitu-gitu sih, web ataupun blog dan lain sebagainya yang emang kayak berguna dan ada kaitannya dengan materi. Kalau Manda gimana nih Manda? Kalau dari aku sendiri juga sekarang kelas 10 ini kebetulan lagi nggak ada les, terus habisnya juga nggak ada langganan aplikasi-aplikasi gitu. Terus biasanya kalau materi tambahan cari dari internet, dari YouTube gitu, Oh, nonton gitu. video. Nonton video YouTube ya. Koben ya keren. pasti. Komen. Siapa sih yang kenal Koben ya? Yes. Kayaknya kalau mau SKS tuh andalnya Koben juga ya biasanya. Oke, dari teman-teman nih tadi udah ada referensi dan lain-lain. Itu teman-teman untuk manajemen waktu sendiri nih, karena dengan aktivitas lainnya teman-teman punya nggak sih cara khusus gitu untuk memanage waktunya teman-teman gitu? Oke, cara khusus untuk memanage waktu ya. Sebenarnya kayak aku juga masih belum terlalu handal untuk membagi waktu, karena juga sometimes aku masih agak keteteran untuk kayak
memprioritaskan kegiatan mana sih yang harus aku prioritaskan kayak gitu. Tapi aku lihat peran aku di situasi itu. Contoh kayak aku di organisasi, peran aku apa sih? Bisa nggak itu dikesampingkan atau kayak izin dulu atau lain sebagainya. Kalau memang tidak bisa ya aku akan prioritaskan seperti itu. Nah tetapi sebaliknya juga kalau emang belajar dan itu emang notabene seperti kayak besok PTS atau besok PAS kayak gitu, ya aku akan tetap prioritasin pendidikan aku dulu, terus nanti kayak agak tetap nimbrung di organisasinya kayak gitu sih. Oke, kalau Ama gimana nih Manda? Kalau aku sendiri masalah prioritas ya, yang penting-penting didahuluin gitu. Terus ya memanfaatkan waktu dengan baik, dicicil-cicil gitu, enggak yang gada-gada. Oke, nggak nunda ya. Teman-teman pernah nggak sih kayak demotivasi dalam belajar gitu? Iya, apalagi kan tadi kan teman-teman kayak menerapkannya materi nyatet-nyatet gitu kan. Itu kan kalau nyatet kan pasti kan butuh kayak apa ya? Courage lebih gitu kayak apa ya? Semangat lebih. Kadang bosan juga Iya, kan kayak gitu. Oke, kalau dari aku sendiri sih motivasi aku terletak pada moto hidup aku. Jadi kayak aku kan punya moto hidup setia pada proses untuk hasil yang maksimal. Jadi kayak Wah, keren banget nih. bener-bener kayak aku harus menjalankan semua kegiatan tuh harus dengan setia, harus dengan kayak bener-bener melakukannya sungguh-sungguh, kayak melakukan itu dengan maksimal supaya hasilnya juga maksimal kayak gitu. Kalau kita melakukan dari awalnya udah setengah-setengah kan juga nanti hasilnya akan mencerminkan apa yang kita lakukan kan kayak gitu. Berarti kamu percaya dengan proses ya, Damar? Yes, betul. Kalau Amanda gimana nih Amanda? Oke, kalau aku sendiri untuk mata hidup aku itu step by step. Jadi itu ya langkah per langkah gitu ya. Jadi tadi yang dicicil itu kayak nggak apa-apa progres kecil-kecil yang penting ada progres. Gitu. Kalau kamu waktu demotivasi belajar itu kamu ngapain sih gitu? Kalau misalnya kamu lagi demotivasi nih, kalau lagi nggak semangat belajar, apa sih yang kamu lakuin gitu? Kalau lagi nggak semangat tuh biasanya karena lagi capek ya. Kalau aku sendiri. Jadi kalau lagi capek tuh ya istirahat dulu bentar, nggak apa-apa. Terus habis itu kalau udah kayak ayo belajar lagi gitu, lanjut lagi. Saya kan pernah nggak sih kayak misal di sela-sela gitu nih, waktu PTS atau apa, kayak tuh ngerasa capek banget ya, terus istirahatnya tuh keterusan gitu, pernah nggak kayak gitu? Kalau dari aku jujur pernah ya, apalagi pernah aku pas PTS kemarin, PAS kemarin itu sempat aku pas H-1 fisika itu malah sakit. Jadi bener-bener yang kayak di situ kan butuh istirahat ya kalau orang sakit gitu, apalagi pusing dan lain sebagainya kayak gitu. Dan itu bener-bener yang kayak aku tidur tapi malah kebablasan gitu. Jadi dari sore itu aku kan pulang sekolah kan, itu aku tidur, terus habis itu kayak aku istirahat, terus malah keterusan sampai habis isya kayak gitu. Nah terus habis itu yang kayak bener-bener kan itu apalagi aku belum nyentuh yang mata pelajaran satunya. Nah di situ salah satu juga kelemahan aku, jadi kayak malah ketiduran, kayak malah lena lah istilahnya dengan situasi yang besok akan diujikan kayak gitu. Jadi itu penting banget untuk kayak di was-wasin banget kalau emang merasa kurang enak badan, itu ya perlu dicegah. Atau apalagi ini kan tergantung musim dan juga ini juga kan ke pressurean juga ketika PTS dan lain sebagainya kayak gitu sih. Oke, berarti itulah pentingnya kita menjaga kesehatan juga ya Yes, teman-teman betul. aku. Ya, kalau dari Amanda gimana nih? Nah, untuk PTS kemarin tuh sempat ada yang kayak keteteran gitu juga, terus yang kayak pulang asli udah capek banget, terus ketidurannya sampai udah malam. Ya kalau kayak gitu sih manfaatkan waktu ya, misalnya berangkat pagi ke sekolah terus sekolahnya Yes, benar banget. belajar gitu, karena malamnya ketiduran. Jadi kita pinter-pinter juga nih teman-teman manfaatin waktu. Benar. Ini bisa banget nih kita terapin ya, Ilham. Betul. Iya. Insyaallah ya. Oke, kalau misalnya pas demotivasi gitu kan, kalian tuh ada nggak sih kayak kayak tokoh public figure gitu yang bener-bener jadiin kayak idola gitu, kayak wah ini orang apa ya, kayak Inspirasi iya, kalian inspirasi gitu. banget gitu ya, dijadiin bener-bener dijadiin inspirasi buat kalian gitu. Jadi Amanda gimana nih? Ada nggak kayak tokoh inspirasi yang memotivasi kalian untuk belajar gitu? Betul. Kalau tokoh inspirasi untuk belajar kayaknya nggak ada sih, jadi yang motivasi dari diri sendiri. Betul Oh aja. gitu. Iya, setuju ya. Oke, kalau Damar gimana nih Damar? Kalau dari aku sendiri kebetulan kan aku kayak ini juga ya sering kayak buka sosial media dan lain sebagainya. Jadi kayak aku ngidolain Maudy Ayunda. Wah, Itu keren bener-bener banget. yang kayak sosok generasi muda yang masih semangat dalam belajar dan menuntut ilmu. Jadi bener-bener kayak kalau ada di fase yang kayak demotivasi kayak gitu-gitu, kayak teringat lagi kayak apa sih cita-citanya besok tuh emangnya mau jadi apa. Kalau dari sekarang udah kayak kurang semangat, terus kayak nggak mau belajar kayak gitu kan, terus gak bisa kegapai nih gitu. Jadi emang harus ada motivasi dulu di awal, kayak harus ada sosok yang kayak
kan pengen kan seperti ini kayak gitu. Nah itu bener-bener yang kayak bikin semangat lagi untuk kayak oh ya ayo belajar gitu. Oke. Kalau dari teman-teman sendiri kayak tujuan kalian untuk belajar dan kayak misal menurut kalian belajar tuh gimana sih? Belajar tuh sebenarnya apa sih gitu? Dari Damar deh, gimana kalau Damar? Oke, belajar itu kayak sebuah jembatan ya. Jadi kayak kalau kita lagi belajar tuh kita benar-benar harus kayak melewati materi-materi atau melewati rintangan-rintangan sehingga nantinya kita bisa mencapai di tempat yang berikutnya. Nah, sama dengan belajar, jadi kayak kita belajar tuh benar-benar harus ada kayak rintangannya, harus ada apa namanya jatuh bangunnya. Jadi nggak semulus itu buat belajar kayak baca paham nggak mungkin kayak gitu. Pasti ada yang kayak di fase kita ada agak sedikit lupa nih materinya, terus kayak agak sedikit ngeblank, terus lain sebagainya. Nah itu bener-bener kayak rintangan itulah yang kayak buat belajar ini semakin bagus gitu. Jadi semakin banyak rintangan malah justru itu semakin kayak keren, patut diapresiasi gitu loh. Rintangan ya, Yes, nah kayak gitu. Sehingga nantinya kita bisa mencapai di tempat yang dituju kayak gitu sih. Keren banget nih. Kalau Ama gimana nih Amanda? Kalau buat aku sendiri belajar itu suatu proses ya, jadi proses yang harus dinikmati gitu, harus kita lewatin supaya kita bisa sampai ke tujuan gitu. Ada nggak sih pernah kan kita punya pelajaran banyak banget ya Mam? Betul. Iya bener nggak Ilham? Iya. Nah kan ada nggak sih pelajaran-pelajaran yang mungkin kalian kurang expert di situ atau kalian kayak nggak terlalu tertarik nih buat mempelajari itu tapi kalian tetap harus mempelajari itu gitu. Dan menurut kalian nih apakah tiap anak tuh harus paham tentang semua pelajaran yang ada di sekolah? Oke, kalau dari aku sendiri, kalau apakah aku punya mata pelajaran yang agak nggak disukai lah gitu ya istilahnya ya. Sebenarnya ya kembali lagi karena peraturan yang sekarang dalam penerimaan mahasiswa baru kan juga diambilnya dari semua mata pelajaran. Iya, Walaupun juga dikecualikan bagi mulok dan juga peminatan. Tetapi kalau dari aku sendiri kayak berusaha untuk tetap menyeimbangi, walaupun kayak aku merasa kurang expert di situ, tapi aku tetap kayak berusaha ayo bisa kayak gitu untuk memotivasi diri sendiri kayak tetap harus bisa mengimbangi. Karena apa gunanya kalau kita tinggi nih contoh di matematika tetapi rendah di contoh ambil aja PKWU kayak gitu, kan itu juga hasil akhirnya nanti akan tetap tidak dalam batas yang diinginkan kayak gitu loh, tetap akan kurang kayak gitu. Dan kalau untuk terkait dengan permasalahan apakah semua anak harus expert di segala bidang kayak gitu, menurut aku enggak, karena benar-benar ada yang kayak ada anak yang dia benar-benar suka banget matematika tapi dia nggak suka PKWU contohnya seperti itu. Tapi menurut aku dengan ketidaksukaannya dia dengan PKWU justru dia perlu belajar lebih lagi tentang PKWU sehingga nantinya seimbang kayak gitu. Jadi walaupun kamu tidak suka, berusahalah untuk tetap kayak menyeimbanginya kayak gitu sih. Buat aku juga kurang lebih sama, pelajaran yang kurang nggak bisa dan kurang suka itu pasti ada, tapi tetap harus diusahain untuk belajar di situ. Terus habis juga kalau apakah semua anak tuh harus bisa di semua bidang, enggak ya, karena semua orang tuh punya keahlian masing-masing, tapi kita tetap harus berusaha untuk belajar gitu, seenggaknya udah ada. Oke, jadi kita harus effort dan berusaha teman-teman buat segala hal ya. Oke, gimana nih, Ilham? Keren banget sih, itu Iya. kayak aku abis ini mau kayak gitu kah? Saya nggak, sebelumnya kayak belum pernah menerapkan yang kayak gitu sih. Dari teman-teman pernah nggak sih ngalamin kayak kesulitan dalam belajar dan itu sampai kayak bikin teman-teman mungkin burn out iya atau ngaruh ke nilai teman-teman, atau teman-teman gimana sih reaksinya kalau misalnya nilainya kayak agak nggak sesuai ekspektasi iya. gitu? Oke, siapa dulu nih? Oke, kalau dari aku sendiri pada saat burnout kayak atau nggak paham gitu sama materinya, aku yang kayak ya gimana pun tetap harus belajar ya. Pasti kayak walaupun nggak paham tetap kayak dicermati, dipelajari ya, walaupun itu nggak masuk gitu terkadang. Dan tetap yang kayak berusaha untuk belajar lebih lagi, entah itu dari media apapun kayak YouTube tadi itu yang disebutin, kayak YouTube ataupun dari media bimbel kayak gitu-gitu atau dari internet. Nah itu benar-benar yang kayak kita cari tahu lebih dalam lagi terkait dengan materinya sehingga nantinya tetap kita bisa mengatasi burnout itu. Dan kalau untuk pertanyaan kedua tadi mengenai apa? Pernah itu nggak sih kayak nggak sesuai Iya, ekspektasi? Nilai ya. Iya, Nah, nilai. kalau nilai kebetulan Sensitif ya, Bun. kebetulan kemarin pada saat PTS yang semester 1 itu bener-bener yang kayak di fase yang nilai itu ancur-ancuran banget lah istilahnya kayak gitu. Dan kalau dari orang tua sendiri bener-bener yang kayak nggak pernah nge-pressure aku buat yang kayak kamu harus kayak di atas KKM, kamu harus di atas 80 kayak gitu, nggak pernah. Jadi bener-bener
orang tua aku pun sampai, terutama ibuku ya, itu bener-bener yang sampai bilang kayak gini, kamu dapat 20 tuh nggak apa-apa asalkan itu bener-bener proses yang kamu jalani kayak gitu. Jadi bener-bener dari orang tua aku sendiri juga mensupport apapun hasilnya, dan dengan adanya hal itu atau nilai itu juga perlu adanya perkembangan. Nah, dengan adanya jeglongan itu perlu dibenahi, perlu adanya effort yang lebih setelahnya. Jadi kalau kita dapat 20, 30, 40 it's okay. Tapi setelah itu kita harus belajar lebih giat lagi biar pada saat PAS atau pada saat ulangan setelahnya itu bisa lebih baik lagi kayak gitu sih. Oke, itulah pentingnya menghargai proses ya Betul. teman-teman. Oke, dari Amanda gimana nih, Manda? Tadi kayak seputar apa tadi? Nilai yang nggak sesuai ekspektasi Oh iya, nilai yang dan nggak sesuai burnout. So, burnout sama nilai nggak sesuai ekspektasi. Burnout tuh pernah ya, kayak waktu awal-awal masuk sini gitu, kayak masa nggak bisa ngikutin materinya, nggak paham gitu, terus habis itu kayak jadi frustasi sendiri gitu, nggak ngerti. Terus ya kalau lagi kayak gitu mungkin coba cari sumber belajar yang lain yang mungkin lebih bisa dipahami gitu. Berusaha dipahami terus. Terus kalau nilai nggak sesuai ekspektasi pernah gitu, kayak merasa ngerjainnya tuh bisa, tapi terlihat kenapa kok kayak Betul banget, gini sering banget sih gitu. kayak gitu. Ya sering banget ya. Kayak segini gitu pasti ya. Mungkin dilihat salahnya di mana, terus habis itu kayak diulangin ya bagian salahnya itu, mungkin ada salah pemahaman atau gimana gitu. Terus sama kayak Mas Jawa juga nggak ada pressure buat nilai yang bagus, kayak yang dibilangin nggak apa-apa nilainya segitu, yang penting jujur. Yes, betul. Oke, pentingnya jujur, dan tadi ada proses adaptasi juga ya waktu Iya. di teladan ya. Oke. Jadi selama kalian gagal tuh kalian juga sembari evaluasi Yes, di mana betul, kesalahannya betul. yang bisa diperbaiki untuk kedepannya gitu ya. Betul banget. Oke. Kalau dari kalian nih tipe belajar yang harus sama teman-teman nih atau yang bareng-bareng itu, atau tipe yang belajar sendiri? Kalian lebih enak yang mana nih? Siapa dulu nih? Amanda deh. Oke. Sendiri atau bareng-bareng? Kalau aku sendiri kayaknya lebih ke bareng-bareng sama temen. Nah, belajar bareng-bareng terus diskusi gitu. Kayak misalnya ada yang nggak ngerti gitu, saling bantuin gitu. Terus langsung feedbacknya tuh Iya, langsung gitu. dua arah gitu ya. Oke, kalau aku seperti yang aku tadi bilang ya, kalau aku kan tipikal anak yang kayak bener-bener kalau belajar tuh harus kayak gimana sih, dalam kondisi yang tenang kayak gitu. Jadi kalau aku sih lebih suka yang kayak sendiri gitu ya. Kalau pada mempersiapkan PTS kayak gitu contohnya, jadi malamnya aku belajar sendiri dan paginya juga nanti paginya tetap kayak berangkat pagi terus kayak belajar bareng lagi, nge-review bareng lagi sama teman-teman. Jadi tetap kalau aku sih jadi kayak dua-duanya kayak ingin campurin gitu. Jadi belajar sendiri juga iya, tapi juga nanti pada saat sampai di sekolah juga tetap akan kayak mereview ulang bareng teman-teman. Oke, keren banget ya. Jadi banyak banget ya cara buat teman-teman nih, senyamannya teman-teman nih. Yes. Kalian lebih efektif metode belajar yang seperti apa gitu ya. Ayo nanya Ilham. Kalian pernah nggak sih kayak yang sampai stres itu belajar terus kayak bener-bener ngaruh ke kesehatan kalian gitu? Kayak Oke. sebenarnya nggak Oh. stres kan biasanya kayak asam lambung atau apa gitu-gitu nggak sih? Oke, kalau aku sendiri kebetulan aku juga punya asam lambung ya, tapi alhamdulillah sampai detik ini juga belum pernah yang kayak belajar stres terus sampai ngaruh ke asam lambung kayak gitu, belum pernah. Jadi bener-bener kalau belajar mungkin kayak ini sih, kalau kayak udah terlalu capek, udah kayak terlalu stres kayak gitu-gitu, mungkin dampaknya ke pusing kayak gitu-gitu sih, kayak normal, batas normal aja. Terus kayak ya nanti istirahat yang banyak juga nanti akan kayak turun lagi, jadi kayak lebih kalem, lebih sehat lagi kayak gitu sih kalau aku. Aku kebetulan juga ada asam lambung, tapi nggak pernah kambuh karena belajar sih, alhamdulillahnya. Ya, paling kalau lagi ya capek aja ya istirahat aja gitu, nggak sampai sakit. Oke, aku nanya nih tentang tanggapan kalian nih tentang kalau misalnya ada nih anak yang dia tuh punya prinsip kayak gini. Aku cuma suka belajar hal-hal yang aku sukai dan menurutku aku perlukan. Jadi dia abai sama pelajaran lain. Menurut kan gimana? Kalau menurutku jangan ya, karena it's okay kalau kalian suka sama pelajaran yang kalian sukai aja, tapi juga jangan tinggalkan pelajaran yang tidak kalian sukai. Jadi tetap kayak ya prinsip aku tadi yang kayak harus menyeimbangkan, harus balance antara satu dengan yang lain. Jadi setidak bisanya kalian itu benar-benar kalian harus mencoba, kalian harus benar-benar jangan dicol kayak jangan langsung kayak yaudahlah aku gak mau belajar yang itu gitu, karena aku nggak suka, karena aku suka sama si materi A aja, pelajaran A aja, pelajaran B aku nggak suka. Jangan. Tetapi kalau kamu sudah merasa expert di bidang A, tentu ada waktu luang untuk mempelajari pelajaran B, dan
kalau ada waktu luang untuk mempelajari pelajaran B ya why not gitu untuk mempelajarinya kayak gitu. Nah, kalau menurut aku sama sih kayak yang tadi aku bilang, semua orang pasti ada kelebihan kekurangan di matkul mana dan minat nggak minat gitu, tapi setidaknya tetap harus ada effort gitu. Yes. Semua. Oke. Kalian tahu ya kalau misalnya ketemu orang nih yang dia nggak punya effort atau kayak apa ya, udah malas banget nih buat belajar gitu, apa pesan yang akan kalian sampaikan ke orang itu? Waduh, agak berat ya. Jadi kayak menasihati gitu. Iya gitu. iya, nasihati. Tapi kayak versi kayak aja nih, as a friend aja gitu, kayak lo jangan gitu dong gitu. Gimana? Jujur aku kalau negur yang secara langsung kayak gitu belum pernah ya sampai Iya. sekarang. Karena kan kita juga kayak takut mencampuri urusan orang lain gitu, Iya, makanya apalagi. ini pesan-pesan aja Oh, nih mumpung oke, lagi oke. ada di podcast nih Oke, gitu. ya kalau dari aku sendiri sih ingat tujuan awal kalian aja. Jadi bener-bener kalian kalau punya goals apa ya, ingat goals kalian itu untuk mencapainya kalian butuh apa. Terus kayak lakukan pekerjaan yang emang itu menunjang goals kalian nih kayak gitu. Jadi buang perilaku yang sekiranya itu bener-bener yang kayak nggak nyambung nih sama goals kalian atau kayak nggak berguna buat goals kalian. Kalau menurutku kayak gitu sih. Kalau menurutku sih gimana ya, yang penting effortnya dulu aja, nanti kalau outputnya itu nggak sesuai sama Yes. harapan tuh nggak apa, yang penting udah berusaha, yang penting dilakuin. Jadi kayak yang penting usaha dulu, apapun hasilnya itu kita terima. Yes, Ya. kita Karena serahkan ke Allah Oh. gitu ya. Itu yang maha kuasa, oke. Yes, betul. Soalnya gimana pun hasilnya itu juga usaha dari kita gitu kan. Yes. Oke, aku mau nanya nih, kalau misal Mas Damar dan Amanda ini kalau misalnya balik ke 1 tahun sebelumnya dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah kalian miliki saat ini, kalian tuh mau ngapain? Oke. Kalau aku sendiri ingin lebih menghargai waktu. Karena seperti yang aku bilang tadi kan waktu sekarang tuh terasa cepet banget. Dan dari dulu tuh aku masih yang kayak kalau ada tugas, ini pada saat kelas 10 ya, itu benar-benar kalau ada tugas tuh ya aku tidak menutup, aku tidak mungkin kalau aku juga bisa menunda tugas kayak gitu teman-teman, tapi juga menunda tugas itu jangan sampai yang kayak melebihi batas nih kayak gitu. Jadi semisal batasnya sampai Jumat ya, kalau itu dikasih hari Senin ya nunda oke. Kalau emang lagi sibuk, emang lagi capek, emang lagi banyak tugas, it's okay. Tapi jangan sampai melebihi batas kayak gitu. Jadi kalau aku dulu kan seperti itu ya. Nah sekarang dengan adanya pengalaman yang dulu aku dapatin di kelas 10, aku ingin lebih kayak yaudah kalau ada tugas segera gitu. Jadi kalau bisa sih secepat mungkin untuk menyelesaikannya biar nggak ada tanggungan untuk ke depan-depannya. Apalagi sampai melebihi tenggat dan lain sebagainya kayak gitu sih. Kelas 9. Kelas 9, tapi sebelum ASPD. Oke. Pas sebelum ASPD apa ya, jangan nyepelein. Nah, aku merasa ke kelas 9 tuh ya agak terlalu santai gitu, hasilnya nggak sesuai yang diinginkan. Sama juga lebih menghargai waktu, Yes. jangan nunda tugas, jangan sampai banyak yang turning late gitu. Yes, betul. Cepat selesai, cepat nggak ada tanggungan. Yes. nggak ada Oke. beban. Kalian pernah ini nggak sih kalau misalnya lagi di tengah-tengah belajar gitu, kalian bisa kayak belajar itu kan kayak 2 jam aja tuh duduk belajar udah capek banget ya. Di sela-sela belajar itu kalian pernah nggak sih kayak aku istirahat dulu bentar ya gitu, atau kalian ngelakuin hobi kalian gitu kan di tengah-tengah belajar, apa kalian belajar full gitu? Pokoknya kalau aku belajar Oke, kalau dari aku sendiri kebetulan kalau belajar itu ada timingnya gitu, kayak ya kayak ada batasan-batasan. Kalau udah agak lama, kalau udah itu materinya selesai gitu ya, itu aku agak ambil HP dulu buat refreshing terus kayak dengerin lagu dan lain sebagainya. Karena kan tadi seperti yang aku bilang, aku tuh nggak bisa nyambi, jadi belajar sambil dengerin lagu kayak itu nggak bisa. Jadi harus bener-bener kayak dibagi, kayak ada waktunya aku bener-bener fokus belajar, ada waktunya aku yang bener-bener kayak ya udah itu aku bebas mau ngapain aja, mau sambil gambar, sambil nyanyi-nyanyi, sambil dengerin musik tuh it's okay gitu. Terus nanti itu juga ada batasan waktunya kayak 10 menit atau 15 menit. Kalau udah selesai, yaudah nanti aku pasang alarm di HP dan bener-bener kalau alarmnya udah hidup, yaudah aku fokus belajar lagi kayak gitu sih. Kalau aku sendiri juga sama, nggak yang belajar terus-terusan. Jadi kalau ada jenuh gitu, kalau ada jenuh kan materinya malah jadi nggak masuk Yes. gitu. Jadi ya ambil HP nggak apa, main HP dulu bentar, tapi jangan keterusan. Nah, benar. Lanjut lagi, materi lagi. kayak ada nggak sih kayak kondisi khusus yang kayak kalian cuman bisa fokus belajar kalau ada di kondisi itu? Contohnya ya, kalau misal aku ambil contoh aku aja nih, aku itu paling bisa fokus belajar kalau misalnya ada lampu sama ada kayak scented candles gitu. Menurut kalian kan ada nggak sih kayak hal-hal yang
kalau misalnya aku belajar harus ada ini gitu biar aku lebih Iya. fokus belajarnya gitu. Atau kan bisa belajar di mana aja, kapan aja gitu. Oke, kalau dari aku sendiri, aku bisa belajar kalau ada kipas di dekatku sama air putih. Jadi benar-benar itu dua elemen yang benar-benar nyatu banget kalau aku lagi belajar. Karena kayak somehow kalau kita lagi kesusahan terus kan kita kayak merasa kayak suntuk sama diri sendiri kan. Kalau nggak ada kipas tuh kayak rasanya sumuk terus kayak malah jadi nggak nyaman gitu buat ngelakuin belajar. Jadi benar-benar kalau emang suasana udah adem, udah nyaman kayak gitu, apalagi kayak air putih itu kan buat netralisir juga kan, netralisir kesehatan juga. Jadi kayak bener-bener kalau ada waktu luang ya aku minum dulu kayak gitu. Jadi nggak yang bener-bener nyentuh belajar terus lama gitu terus nggak minum, apalagi nggak minum kan itu bener-bener kayak otaknya nggak istirahat ya. Jadi bener-bener harus kayak istirahat dulu, ambil nafas Iya, segar dulu, pelan-pelan. minum dulu. Jadi kayak nah baru masuk materinya. Oke, kalau Amanda gimana nih Wanda? Aku kurang lebih bisa di mana aja kapan aja sih, tapi Wow. kayak lebih efektif kok sambil duduk di meja kursi daripada kayak rebahan di kasur Yes. gitu. Efektif gitu. Mungkin nggak pernah ya belajar sambil rebahan kayak gitu. Nggak benar. Masuk. Aku pernah sih itu kayak Nah, itu belajar itu kayak yang bener-bener mager terus belajar di kasur. Itu kan karena kasur itu tempat tidur ya notabene-nya. Jadi apa ya? Jadi kayak ingatnya tuh tidur terus. Jadi kayak nggak Beneran belajar. ya. Iya, malah nggak belajar gitu loh, soalnya di kasur kan. Perlu diperbaiki ya, ini Perlu perlu diperbaiki. diperbaiki. Di kasur kan ya. tempat tidur kan, Oke, bukan berarti- tempat belajar. Iya. Betul. Oke, ini tuh, terakhir banget nih teman-teman. Udah terakhir aja ya. Jadi pesan buat teman-teman dari teman-teman buat teman-teman yang mendengarkan nih dan mungkin angkatan-angkatan bawah nanti gitu, menurut kalian gimana? Pesan apa yang akan kalian sampaikan dan ya motivasi-motivasi dan sebagainya gitu, boleh? Oke, kalau dari aku sendiri, yang pertama adalah seperti moto hidupku. Setiap ada proses untuk hasil yang maksimal dan jangan pernah lena, jangan pernah merasa puas dengan hasil yang udah ada karena itu juga akan memacu untuk hasil yang berikutnya. Dan juga jangan menunda tugas atau jangan menunda waktu karena if not now then when kayak gitu. Kalau nggak sekarang, kapan lagi sih kita diberikan waktu untuk mengerjakan sesuatu hal itu kayak gitu sih. Kalau dari aku, saya yang udah dibilang sama Mas Damar, mau ngasih semangat aja, semangat yang semua yang lagi punya kesibukannya masing-masing. Terus kalau capek jangan lupa istirahat. Yes. Jaga Iya, kesehatan. jangan lupa istirahat. Oke, teman-teman, itu adalah kata-kata untuk menutup sesi episode kita Betul. pada garing ini nih, teman-teman. Kita beri applause dulu buat kita semua. Yeay, oke, Ilham. Nah, teman-teman Teran, itu aja tuh tadi podcast bareng Mas Damar dan Amanda. Sayangnya kita udah kayak apa ya, dari penghujung podcast. Jadi kayak, tapi teman-teman jangan khawatir karena teman-teman bisa tetap keep up dengan kita di Teladan Bercerita. Oke, dan tunggu episode kita yang lebih seru selanjutnya, Betul. teman-teman. Jangan lupa nonton lagi. Dengan- Oke, dan mungkin ini ya dari kami. Terima kasih telah mendengarkan dan see you. See you teman-teman.